Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik Muhammad wa ba'du. Ibu bapak sekalian, masih saling buka bersama Maghrib dan Isya bersama di Mushola Rahim Rahimahullah. Sama-sama kita syukur atas nikmat Allah pada kesempatan malam ini masih diberi nikmat sehat dan waktu redo, ya, hati redo, sehingga bisa sama-sama berpuasa di acara malam ini. Salat dan salam tentu juga untuk Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup kepada kita, sehingga manakala kita konsisten, ya, menjalankan seluruh sunnah-sunnahnya, melaksanakan sunnah-sunnahnya, insya Allah kita tidak sesat dunia bahasa akhirat. Allahumma amin. Malam ini kalau waktunya sangat pendek, ya, berhubung pendek dan tanya jawabnya yang panjang, maka saya akan bicara batasi yang panjang tanya jawabnya. Ini hari ini sudah ada jamaah baru, lama baru, Mas Ali, Ustadz Ali ini tinggalnya di bawah Masjid Agung, pusat Bekam Syariah, ya. Nah, salah satu langganannya istri saya itu dulu suka di Bekam, di belakang darahnya macam-macam berbulan-bulan. Alhamdulillah sekarang sehat Mas Ali, gitu ya. Bisa sholat dulu sholatnya pakai kursi, sekarang sudah bisa normal. Masya Allah. Jadi ada yang putri, ada yang kaku, ya, tugasnya. Nah, ibu mungkin kurang sehat, apa ya, perlu terapi di tempatnya ini Ustadz Ali di bawah Masjid Agung, tetangganya Pak Padi, ya. Grup pengajian dapat diskon. Grup ada. Iya, ada misi sosial kok. Misi sosial. Ya, enggak baik, ya ikhlas. Ya ikhlas. Iya, ya, itu yang kemarin ini kita sampaikan. Baik, ini pekan lalu Pak Ali tanya macam-macam alam, ya, alam-alamnya. Maka hari ini saya sampaikan, ya. Di situ judulnya rute perjalanan manusia di dunia dan akhirat, ya. Kalau ibu baca ini kecil, ya, mungkin diribet, dengarkan saya saja, karena saya sudah merangkum dan saya, ya. Jadi ketika suami istri mantan baru bertemu, ya, mantan baru, ya, kemudian 1-2 bulan kemudian terserah berkumpulan, dan itulah menghasilkan namanya nutfah. Nutfah itu adalah cairan ovum dan belum telur bertemu, tapi masih dalam posisi mengambang, ya. Kemudian dalam waktu berikutnya tadi indung telur dan ovum tadi itu menempel di rahimnya wanita. Setelah menempel itu kemudian dihitung oleh Allah yang pernah kita bahas di sini, kira-kira serang 40 hari, ya, tahapannya 40 hari. 40 hari kemudian ovum dan telur tadi itu kemudian ada di rahim. 40 hari kemudian, ya, kemudian ada ruh hayati. Ruh hayati itu berarti kehidupan, ya, kehidupan. Dan yang ketiga, 40 hari yang ketiga, roh dan ruh hayat itu kemudian menjadi jasad yang bentuknya sudah
manusia tapi kecil ya, mungkin jempol ya. Belum tahu nih laki belum tahu nih ya. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 112 Bismillahirrahmanirrahim. Alastu birabbikum qalu bala sahihnya. Bukankah engkau tahu aku Tuhanmu yang menciptakan engkau? Ya Tuhan, aku bersaksi engkau Tuhanku yang menciptakan aku. Kenapa Allah mengambil sumpah ini? Karena biar nanti setelah dia dewasa keluar menjadi penghuni warga dunia ini tidak selak bahwa dia bersaksi Tuhan itu Esa, ya Tuhan itu Esa tauhid, ya. Itu di alam roh dan alam kandungan. Ya. Prosesnya antara angka 1 dan angka 2 adalah satu persatuan utuh. Maka kemudian Allah perintahkan setelah Allah berfirman, malaikat hidupkan roh itu, berjalan itu, ya. Roh itu dihidupkan. Ketika itu semua manusia sama, ya. Hanya takdir mubram yang pernah saya sampaikan. Takdir mubram itu dia laki, dia perempuan, itu takdir mubram, ya. Takdirnya ada juga. Takdir mubram kedua, waktunya ngandung 9 bulan 10 hari, itu takdir mubram kedua, ya. Itu yang mungkin kalau ibu tahu ya, itu di alam roh dan alam kandungan, ya. Kemudian setelah 9 bulan 10 hari, maka Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Idza sawatuhu wa nafudhu bihi min ruhi wa qawlahu sajadin." Artinya ruh itu bersaksi, ya. Kemudian setelah lahir ke dunia ini, dia menangis ya, secara sehat, maka dia Allah berikan hati dan pikiran, akal, agar dia memilih hidupnya mau ke kanan atau ke kiri, ya. Di dunia ini adalah hidup untuk memilih mau jadi orang yang suka ke kanan atau ke kiri. Ke kanan itu artinya yang baik-baik, yang itu yang buruk-buruk, ya. Itu diberikan akal. Maka baik manusia maupun jin, ya, di alam dunia ini apa? Firman-Nya dalam Al-Baqarah 5:6, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak kuciptakan karena Allah jin dan manusia itu beribadah. Beribadah. Maka pada saat tidak beribadah, baik jin maupun manusia, ya dia berjalan kiri, ya, berjalan kiri. Nah itu masih sama-sama kita ini sekarang ada di alam dunia. Kita memilih yang baik-baik, yang ke kanan. Hari ini termasuk kita kumpul di sini untuk bermuasaha, menyembah ilmu, bersilaturahim, menikmati buka bersama, ya, dari para siddiqin, ya, para orang yang sudah macam-macam. Ini harus bisa sampai akhir hayat kita lestarikan. Kalau kita mau hidup yang baik, yang nikmat, kata Nabi, taruh hukum amronya tadi mata sobhima. Kita Allah sunnah Rasulullah tidak akan sesat dunia dan akhirat. Kalau kita ikuti dua pusat Nabi, Quran dan hadis, ya. Maka setelah dunia ini kira-kira berapa tahun? Paling tua berapa 100 tahun? Ada yang lebih 100 tahun, ya. Ya, gitu. Itu dalam berapa ya? Masih berapa sekarang? 72. Mbah Mas Satur, Mbah berapa? Niki 80. 80. Ya. 82. Yang tua yang sudah 80 72. Kita masih Pak Mari 76. 74. 76. Sama dengan saya. Oh, sama. Pantaran. Ojo dolan. Ojo dolan. Ya, artinya mari kesempatan di dunia ini untuk bisa beramal soleh, mengumpulkan sesuatu yang sebanyak, karena di alam dunia itu akan mengumpulkan alam berikutnya. Alam barzah itu ditentukan dengan alam dunia.
alam akhirat akan dengan alam dunia. Jadi nggak tahu apa, silahkan. Kamu ke kiri silahkan, mau ke kanan silahkan, ya. Mau ke neraka yang ada di sana, surga yang di sana, kita pilih. Kita bagaimana? Karena Allah di alam dunia itu berikan pikiran, hati, dan akal. Maka itu yang waras mesti pilih yang kanan, yaitu dalam belajar agama baik seperti malam ini. Itu harapan kita itu ya. Kemudian yang keempat alam barzah. Alam barzah itu alam kubur, ya. Barzah itu artinya tembok penyekat. Jadi kalau orang hidup di makam itu sudah disekat dengan apa? Dengan tanah-tanah atas tanahnya. Seperti mana terlihat ini, ya, bahwa makam itu tempat sendiri, ya. Bahwa anak baitullah, aku adalah tempat sendiri. Agar tidak sendiri maka bacalah Quran, ya. Siapa yang bilang apa? Sekarang ini waktunya jangan tulang-tulang baca Quran. Karena kalau baca Quran nggak bisa, nanti di alam barzah itu sendirian betul, ya. Gelap, ya. Bahwa baitullah ini apa? Aku juga rumah kegelapan, ya. Gelap. Untuk nggak gelap cuma sholat tahajud, ya. Quran untuk mencari teman, sholat tahajud untuk membuat lampu bercahaya, ya. Itu yang lalu pernah saya ada 5 cerita kubur, dulu masih ingat, ya. Jadi alam barzah ini alam yang dibutuhkan oleh hidup kita saat ini, ya, hari-hari ini, ya, kita butuhkan. Kita jangan sampai kubur dengan orang-orang yang tidak punya amal baik, kita nanti ketularan, ya. Kemudian setelah di alam barzah, yang kelima alam akhirat. Alam akhirat ini tentu nikmat dan tidaknya alam akhirat tergantung dunia dan tergantung bukan. Di alam barzah nikmat, berarti di alam akhirat juga akan nikmat, ya, akan nikmat. Ya, yang bagian gambarnya mas, yang gambar-gambar bagian gambar-gambar, yang rute perjalanan manusia itu juga gitu. Kalau yang makalah nggak usah. Ya, jadi alam kubur, kemudian alam akhirat, dan hari barzah yang merupakan itu alam kebangkitan. Besok dibangkitkan berbagai macam corak manusia, ada yang jalan ke padang mahsyar, padang mahsyar tempat berkumpulnya seluruh manusia, ada yang jalan pakai muka diseret, ada yang kepalanya untuk kaki atas, ya. Ada yang tinggi besar, lehernya panjang, itu muadzin, nah, ya. Ada yang memang yang sengsara sama itu jalannya ke padang mahsyar itu. Mau lewat, ayo kita beramal soleh, sholat berjamaah, ngaji bersama-sama, berenang-senang bersederhana macam-macam, ya. Itu tidak lain, lainnya itu, ya. Nah, ya, jadi hari kebangkitan yang membuat pada mahsyar, ya, yaitu yaumul mahsyar. Kemudian yang melakukan syafaat, inilah syafaat yang dunia. Sing sapa ora seneng Quran, enggak seneng sunnah Nabi, maka enggak ada syafaat. Enggak akan dapat syafaat. Quran enggak suka, maca ora bisa, ora gelem. Dan dunia waktu umur-umur digunakan kurang maca Quran. Ada enggak kira-kira ibu? Ada enggak kira-kira yang ada Quran orang baca, enggak belajar baca, ya. Ya, maka akan terancam tidak ada syafaat dan enggak sudah, ya, ibu, ya, jadi ya ibu ya sama. Ia didapatkan oleh orang-orang beriman, bertakwa, suka dengan sunnah Nabi, ya, sunnahnya wudhu, sunnahnya baca Quran, sunnahnya bangun tidur, sunnah mau tidur, sunnah mau kumpul sama suami istri, itu semua ada sunnah-sunnah semuanya. Bersalawat. Oh iya, ya sunnahnya, ya banyak sekali sunnah-sunnahnya itu sahabatnya baru dapatkan. Kemudian yang 9 yang berhisab dihitung, pahalanya dihitung. Baik mana antara pahala yang dibuat selama hidup atau bukan pahala. Kalau pahalanya lebih banyak, dia langsung ke surga. Tapi melalui proses berikutnya, ya.
Tapi kalau pahalanya kebaikan itu jomplang, yang buruk lebih banyak dihisap dulu di neraka, jatuh dulu, ya. Banyak lagi dari jatuh dari tembok 3 jam turun, jatuh dari neraka, ya, gimana? Ya, kemudian ada yang 10 pencerahan catatan amal. Jika amalnya bagus, diberikan lewat sebelah kanan hambanya. Kalau buruk sebelah kiri. Itu tanda-tanda kalau catatan amal baik dan amal buruk, ya. Kemudian yang berikutnya adalah sirat, ya. Sirat itu jembatan, ya. Oh, mizan dulu, mizan 11. Mizan itu timbangan, ya. Tidak ya timbangan, ya. Sirat, jembatan sirat itu kalau disebut ini jelas Nabi berkata, ya. Coba ya 12 itu. Ini sampai Rasulullah, bagaimana bentuk jembatan itu, kata sahabat. Nabi menjawab, ya, jembatan sirat itu licin, menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi mengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok, berarti kayak pancing, ya. Dia bagikan pohon berduri, ya, di saya melakukan, ya, dikenal dengan pohon sana, ya, mutafaq alaih, ya, artinya. Kemudian setelah itu umat manusia yang selamat di sana ada lagi yang namanya Telaga Kausar. Telaga Kausar itu telaganya Muhammad yang akan diminum oleh seluruh umat manusia, umatnya Muhammad yang memang dia cinta Muhammad, cinta Quran dan semacam, dikumpulkan di Telaga Al-Kausar atau Telaga Haud namanya, ya. Itu Telaga Haud itu di mana? Ada di tepian surga, ya. Karena danau Haud itu airnya dari surga. Ada sungai di surga, airnya sebenarnya masuk ke Telaga Haud, ya. Yang tidak ada tandingannya dengan yang di dunia ini, ya. Airnya putih, lebih putih dari susu dan macam-macam, ya, dalam wangi. Ketika minum di situ, maka dia akan kembali menjadi usia yang dikatakan dalam hadisnya, rasa usianya umat nanti 32 tahun. Seperti usianya siapa, ya, dulu? Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam tidak diangkat kembali ke usia 32 tahun. Umatku semua akan kembali usia 30 tahun. Artinya supaya, ya, pernah kita sampaikan lalu. Tingginya berapa, Bu? 30 meter tingginya Nabi Adam alaihissalam. 30 meter, ya. Itu, ya. Itu artinya ya. Semua tinggi-tinggi, ya, tinggi-tinggi, ya. Itu setelah minum itu baru kita masuk surga, ya. Surga balasan yang beramal baik. Itu ringkasan gitu, ya. Kalau waktu tidak semua dari tanya jawab terlalu. Ya, mungkin itu nanti kita berjelas dengan tanya jawab. Ibu yang sudah penasaran, oke? Monggo kita kesempatan untuk beramal dan juga memberikan kepada kita semuanya. Pulau juga kami serahkan pada Takmir Remaja